Hadis yang ke-81, an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini. Radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Siapa ini Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah, perjalanan 7 hari 7 malam. Kemudian sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abi Bakar sampai di Masjid Quba atau di tempat Quba yang saat ini dikatakan Masjid Quba. Kemudian disitulah Nabi Muhammad SAW disambut sebelum masuk ke kota Madinah, dan semua masyarakat kota Madinah dan juga wanita Madinah, anak-anak Madinah menyambut ketibaan Nabi Muhammad dengan ucapan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da, sampai akhir qasidah. Kemudian masing-masing rebutan, munafikun juga ikut. Tapi umumnya bukan para munafik kecuali sedikit. Memang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di kota Madinah, kemudian masing-masing seorang ataupun masyarakat Madinah bersilahkan, ya Rasulullah ngereng kejampok dan gula, ya Rasulullah silahkan di rumah saya, ya Rasulullah silahkan di rumah kami, ya Rasulullah kami siap akan keluar dari rumah kami mengosongi untuk engkau ya Rasulullah. Nabi adalah Nabi membawa rahmah, Nabi yang menghormati masyarakatnya, Nabi yang cinta kepada masyarakatnya. Nabi mengatakan, sungguh untaku ini adalah unta luar biasa. Dia mengetahui isyarat dari Tuhannya, di mana unta ini merendahkan kakinya dan bersimpuh di depan rumah seseorang, berarti itu isyarat dari Allah, aku mampir dan bertempat tinggal di rumah orang tersebut. Setuju? Setuju semua. Waduh, masing-masing, ya Rob, campu abdini ya Allah, campu abdini ya Allah, campu abdini ya Allah, rumah kami ya Allah, rumah kami ya Allah. Sambil digiring oleh Nabi, unta ini berjalan pelan-pelan. Beberapa rumah dilintasi, dilewati, dan tidak digubris oleh si unta. Persis di hadapan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, unta ini bersimpuh dan merendahkan kakinya sambil geleng kepala atau menundukkan kepala, isyarah bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jelas atau jelas? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum Ansar, ini adalah perintah Allah. Aku harus mampir di sini dan bertempat tinggal di sini. Rumah beliau dua tingkat ya, tingkat bawah atau tingkat atas, dua tingkat. Ya, ada dua lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Kemudian satu untuk Rasulullah, satu untuk keluarganya. Disitulah Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal, berdialog bersama sahabat, memulai dakwahnya dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah wafat Nabi, setelah Nabi wafat dan meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Di masa khalifah, di antara khalifah-khalifah yang ada ini, bermunculan paham-paham yang tidak sefaham dengan kita. Ada di antara mereka yang sudah mensyirik-syirikkan, ada faham-faham yang tidak perlu saya sebutkan alirannya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari ini panjang umur, hidup sampai di zaman Khalifah Abu Bakar, panjang umur, diganti oleh Sayyidina Umar, masih panjang umur, diganti oleh Sayyidina Uthman, masih panjang umur, diganti Sayyidina Ali, masih panjang umur, dan seterusnya dan seterusnya. Pada zaman Muawiyah atau zamannya Zaid bin Yazid bin Muawiyah adalah pemahaman-pemahaman yang sudah mulai rancu. Kemudian hal
pertengkaran antara kaum muslimin dan muslimin yang lain terjadi, pertikaian antara kaum muslimin dengan muslimin yang lain terjadi dari masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Subhanallah para hadirin hadirat, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari mulai resah, mulai gelisah, bersimpu di hadapan Nabi, memeluk tanah Nabi dan makam Nabi, menangis meneteskan air mata, mengadukan nasib umat yang begitu luar biasanya, makin rusak dan makin rusak, makin rusak. Ini zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Kemudian ada di antara khalifah, saya lupa namanya siapa, yang menegur, ataupun petinggi-petinggi negara pada saat itu yang menegur, ya fulan, wahai fulan, kau berbuat hal yang kurang ajib, kau yang berbuat hal yang tidak senonoh, kau mencium kuburan, kau mencium hal-hal yang tidak pantas untuk dicium. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari mulai kesal, menoleh ke atas dan beliau mengatakan, ata'rifuni, kau tahu aku? Siapa aku? Tahu kau aku? Aku adalah rumah yang pertama dimampiri oleh Nabi Muhammad, rumahku. Nabi bukan sekedar 1 bulan di rumahku, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di rumahku. Artinya bukan sebentar, saya lupa berapa masa Nabi Muhammad ada di rumah beliau. Artinya iman yang pertama kali masuk ke kota Madinah dengan berbarengan masuknya Rasulullah di rumahku. Jangan ajari aku iman, jangan ajari aku tentang syirik. Aku tidak menyembah kepada batu, aku tidak menyembah kepada tanah, tapi aku hanya merindukan dan mengadukan nasib umat kepada siapa yang ada di dalam tanah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caca turun kaki je cong, bila cong, aku tak keluar nengkok akan kereng cong. Cak wama tu nak tang Roma rasa boleh, senekala cak matura. Cak boleh iman menengkok cong. Kaki je bila, aku tak nak rak nak beri. Rek kerek medan nengkok reng tua. Iman rengkok saya tahu. Benih keng sombong keng melain nak kana dan ngudat, maletak di maletak tercelantat dan ya de engreng tu. Tua. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Abu Ayyub Al-Ansari, jangan ajari aku iman, jangan ajari aku Islam. Aku tidak menyembah kuburan, aku tidak menyembah batu, tapi aku merindukan mengadukan nasib umat terhadap siapa yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang menghadap kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, ajari aku, bi'amalin, tentang amal, yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Faqala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah, sembahlah Allah, tauhidmu perkuat, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah, wa tuqimus shalah, salat kau lakukan, wa tu'tiz zakah, kemudian zakat kau kerjakan atau kau keluarkan, wa tasilur rahim, dan perpanjanglah silaturrahim, pereratlah silaturrahim. Muttafaqun alaih. Kenapa puasa? Mungkin pada saat itu perintah puasa belum ada. Kenapa haji belum disebut? Mungkin pada saat itu perintah haji belum ada. Sehingga beliau mengatakan, la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Muttafaqun alaih.